Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melaksanakan ibadah minggu mandiri kita pada hari ini, di mana ibadah minggu atau ibadah mandiri kita bisa kita laksanakan di rumah masing-masing. Tapi bagi kita yang di desa seperti ini, kita bisa melaksanakan ibadah minggu di tempat kita bekerja, di ladang atau di kebun kita. Yang penting kita memiliki waktu khusus untuk beribadah dengan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan bukan hanya di megahnya gedung gereja, kehadiran Tuhan bukan di megahnya mimbar gereja, tapi Tuhan hadir di mana saja. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami memuja Engkau di mana saja kami berada. Entah di sawah, entah di ladang, entah di rumah kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada minggu ini kami beribadah kepada nama-Mu yang kudus ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kami. Engkau kiranya memberikan hikmat-Mu sehingga kami mengerti akan firman-Mu saat kami merenungkannya bersama saat ini ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami senang mendengarkan firman-Mu. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Bapak Ibu boleh membaca firman Tuhan secara mandiri sendiri masing-masing, dan saya akan masuk di dalam renungan. Renungan ini saya berjudul berjalan berkawan dengan Tuhan. Sekali lagi, berjalan berkawan Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengisahkan perjalanan ke Emmaus oleh Kleopas dan murid yang lain. Emmaus adalah sebuah desa yang berjarak 11 km dari Yerusalem. Perjalanan itu mereka lakukan pada hari kebangkitan, yakni pada hari itu juga dicatat pada ayat yang ke-13. Pada perjalanan itulah di saat kedua murid itu sedang membicarakan masalah yang sedang viral, yang sedang terjadi saat itu tentang kebangkitan, mereka berdua ditemani oleh Tuhan Yesus. Artinya, tidak menunggu waktu lama, Tuhan pun membuktikan kebangkitannya. Di saat murid-murid dan banyak orang sedang kebingungan tentang apa yang terjadi. Di saat ketakutan masih tersisa, bahkan di saat keraguan mulai merontokkan iman, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit dan hadir dalam kehidupan kita. Tapi menariknya, sekalipun sepanjang jalan mereka berdua berkawan dengan Tuhan, ditemani oleh Tuhan, mereka tidak tahu kalau itu Tuhan. Mereka tidak mengenal itu Tuhan. Tuhan bahkan mengajarkan kebenaran bagi mereka, tetapi tetap saja mereka belum sadar bahwa sang kebenaran sedang bersama dengan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tentunya sedang meniti sebuah perjalanan kehidupan. Terkhusus saat ini, kita melewati perjalanan yang sulit di tengah wabah corona ini. Dan kita sering bertanya dan mengatakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan menyertai saya atau tidak? Kenapa Tuhan seolah-olah meninggalkan saya? Nah, Bapak Ibu Saudara, padahal sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit dan selalu menemani kita. Hanya kita tidak sadar akan kehadirannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar firman-Nya, supaya saat kita berjalan, kita sadar bahwa kita berjalan berkawan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa sadar? Yang pertama, jaga persekutuan kita. Jaga persekutuan kita. Pada ayat yang ke-16 mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal bahwa kawan perjalanan mereka itu sesungguhnya adalah Yesus yang sedang mereka bicarakan. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka buta, tetapi mereka melihat namun tidak bisa mengenali. Artinya mereka tidak mengalami kebutaan secara jasmani, tapi mereka mengalami kebutaan secara roh. Penyebabnya adalah mereka sedang dalam keadaan tergoncang akibat peristiwa penyalipan yang begitu sadis, yang memporak-porandakan iman dan menyisakan ketakutan dalam kehidupan mereka. Akhirnya keadaan tersebut membuat persekutuan mereka dengan Kristus seolah-olah terputus. Baru pada ayat yang ke-30, 31, setelah mereka melaksanakan kembali persekutuan bersama Yesus, pada ayat yang ke-30 dan 31, mereka pun dapat mengenal Tuhan Yesus kembali. Oleh sebab itu, penting bagi kita dalam meniti perjalanan supaya kita kenal Tuhan, tahu Tuhan ada di hidup kita, bina persekutuan kita, rawat, pelihara persekutuan kita. Yang kedua, mentalitas tahan uji.
Penyebab kedua mereka tidak mampu mengenali Yesus yang menjadi kawan perjalanan mereka, murid-murid saat itu, adalah Tuhan Yesus sedang menguji mereka. Hal ini bisa kita lihat dengan pertanyaan yang ia ajukan. Ia mengajukan pertanyaan seolah-olah ia tidak tahu, padahal Tuhan Yesus sangat tahu. Ia mengajukan pertanyaan seolah-olah ia tidak ada dan tidak mengerti, padahal dia ada dan sangat mengerti. Nah, jika Yesus mereka kenali, tentu saja jawaban mereka akan berbeda. Penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan diuji, kita akan dilihat, dinilai. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita, bahkan kita harus menjadi orang yang tahan uji dalam kita meniti kehidupan kita, sehingga kita bisa mengenali Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, mentalitas tahan uji. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita bisa mengenali Tuhan dalam perjalanan kita yang berkawan dengan Tuhan, maka kita harus memahami kebenaran. Dan ayat yang ke-25 dikatakan di sana, Tuhan Yesus mengatakan mereka bodoh, padahal kedua murid itu mereka sudah menjawab pertanyaan Yesus sebelumnya dengan lancar. Artinya mereka tahu tentang peristiwa yang terjadi, bahkan menceritakannya dengan antusias. Tetapi mereka sama sekali tidak paham, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Mereka ikut membahas topik umum yang sedang terjadi, tetapi tidak merenungkannya. Mereka juga memberikan komentar, tetapi tidak ada pembelajarannya mendalam. Akhirnya, kebenaran yang sesungguhnya itu tidak mereka pahami. Kebenaran yang terjadi tidak bisa mereka resapi. Oleh sebab itu saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya pandai berkisah, pintar bicara dan sebagainya. Kita seolah-olah menjadi orang yang begitu bisa dan mengerti akan keadaan yang terjadi, tanpa kita menarik makna di dalam semua dan merenungkannya, mengaplikasikannya, mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, supaya kita bisa melihat Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dan Tuhan adalah kawan sejati kita dalam perjalanan kita, kita harus memahami kebenaran. Saudara-saudara, merangkum renungan ini, mari kita menjalani kehidupan ini dengan semangat. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah kawan hidup kita yang setia. Yesus kawan yang sejati. Nah, itu dia. Yesus adalah kawan sejati kita. Oleh sebab itu, sadarlah, dalam kita meniti perjalanan, Tuhanlah seharusnya menjadi kawan kita. Saat kita berjalan, kita harus berkawan Tuhan. Caranya, kita harus menjaga persekutuan, mentalitas yang tahan uji, dan ketiga, memahami kebenaran. Kubur kosong tidaklah cukup membuktikan bahwa Yesus bangkit, tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu bukti yang sempurna kalau Tuhan nyata bagi kita. Berjalanlah dengan berkawan dengan Tuhan, maka kita akan aman. Tuhan memberkati kita. Salam.